Jumpa lagi. Di sini saya akan nge-share ya, 10 kesalahan saya ketika bekerja sebagai programming ya. Jadi kalau kalian mendapati satu dari 10 ini ya, atau enggak adalah beberapa dari 10 ini, kira-kira kalian harus perbaikin ya supaya pendapatan kalian lancar gitu. Karena di Tech Winter ini akan kelihatan banget gitu. Karena kesalahan saya itu jadi agak susah sekarang. Oke, yang nomor satu adalah ketika kalian kerja itu lihat apakah ada potensi berkembang ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya awalnya belajar PHP, tapi dapat proyeknya PHP terus gitu kan, kalian mikir nih ini bisa berkembang atau enggak. Kalian belajar enggak misalnya dari cross section, kalian belajar misalnya belajar finance kayak, belajar project manager kayak. Jadi skill kalian tuh nggak itu aja gitu, nggak gampang diganti ya. Jadi kalau bisa kalian melebar atau mendalam, tapi kalian merasa bahwa oh ini bisa berkembang ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau nggak ya siap-siap aja, maksudnya buat pindah. Antara kalian pindah atau kalian dikeluarin. Karena biasanya sih kalau kalian makin lama di situ, tunjangannya makin gede, ya biasanya dianggapnya sebagai beban perusahaan. Oke. Yang kedua adalah selalu publikasi pekerjaan kalian. Yang ini agak penting ya karena kalian itu di sini kan programmer tuh kan bejibun ya kayak ternak lele. Jadi kira-kira apa yang membedakan kalian dengan para programmer yang lain gitu. Kalau kalian ngumpet aja ya yang lain juga pada ngumpet gitu kan. Apa skill kalian sama yang skill yang ngumpet itu lebih bagus kan, kita nggak tahu juga kan. Jadi ada bagusnya kalian tuh publikasikan lah, mungkin ke YouTube, ke TikTok, ke sosial media yang lain lah. Oke. Terus yang ketiga adalah harus membaca, banyak-banyak membaca, terutama membaca perjanjian. Jadi ketika kalian dikasih perjanjian kerja, itu dibaca ya kira-kira impactnya apa. Kalau nggak ngerti tanya, Mas ini impactnya apa? Bukan impactnya ya, ini maksudnya gimana gitu kan. Terus kalian juga harus dapat yang ketika dikasih perjanjian kerja itu dia bilangnya harus ditandatangan sekarang juga. Tanya, saya boleh nggak bawa pulang gitu. Kenapa? Karena kalian harus ya kalau ada punya teman lawyer coba tanyain nih kan, ini gimana impactnya apa, karena itu akan berpengaruh banget dengan kerjaan kalian. Scope-nya gimana ya kan, kalau nggak dikasih tahu kalian tanda tangan back end, taunya kalian juga kerja front end atau apa-apa, nah itu jadi ribet nanti ya. Karena ada beberapa yang bilang kalau perusahaannya bangkrut, kalian juga kena. Dan kata lain, harta kalian bisa keambil juga. Nah, itu kalian juga harus tanyakan juga ya. Ya, habis itu yang keempat adalah pintar negosiasi. Jadi gini, pendapatan kalian itu tergantung dengan kesepakatan. Oke, mau kalian geber atau enggak, ada uang lembur atau enggak. Kalau cuma dari verbal itu ya nggak akan dapat, tapi harus ada tanda tangan, harus tertulis jelas skopnya, jelas pembayarannya kapan gitu kan, telatnya sampai tanggal berapa, itu harus ada kesepakatan. Dan kalian harus jago negosiasi, baik itu negosiasi pendapatan. Kalau ternyata emang ya maksimal 15 juta budget kita nih dari perusahaan bilang kayak gitu, ya kalian negosiasi, ya boleh nggak saya setelah jam 6 nggak boleh agak lemot bahasnya, nanti jam 12 malam ke atas saya nggak bisa jawab karena saya tidur gitu-gitu ya. Jadi kalian juga bisa bilang, bisa nggak project ini nih untuk card saya kan lebih berat ya karena saya harus A, B, C, D, bisa nggak 3 hari atau bisa nggak 4 hari. Itu kan kalian juga harus negosiasi ya. Intinya jangan ngomong introvert lah. Kalau introvert kebanyakan emang kalian jadi nanti jadi ansos gitu ya. Ini kan sebenarnya buat kebaikan juga. Kalian harus bisa ngomong lah intinya. Terus nomor 5 adalah selalu ada backup pendapatan. Kenapa? Karena di Tech Winter ini ya terkadang kalau misalnya kalian kerja di startup lagi nggak bagus pendapatannya, itu kan bisa perusahaan bilang maaf nih lagi nggak bagus, jadi ya karena kamu jadi beban perusahaan ya kita lay off dulu. Nah biasa kayak gitu ya. Jadi usahakan pendapatan itu nggak cuma dari satu source aja dari perusahaan kamu, harus ada misalnya kalian jualan apa, jadi nggak terlalu tumbang ya.
Karena kan saya tahu juga sebagian udah jadi bapak-bapak segala macam, dan itu juga butuh pendapatan karena pengeluarannya tuh kan nggak bisa negosiasi juga kalau pengeluarannya kadang. Oke, nah nomor 6 itu harus ada proyek ya di luar kantor maupun di luar kantor. Contoh, jika kalian baru masuk nih 1 sampai 3 bulan, kalian kan dapat proyek kecil ya. Usahakan kalian ada proyek besarnya. Contoh, proyek besar misalnya di luar kantor, apakah itu bisa dapat duit atau enggak, tapi setidaknya kalian punya satu proyek kecil, minimal satu proyek besar. Atau kalian punya satu proyek besar, punya 3 proyek kecil, nggak apa-apa. Selama kalian bisa manage-nya. Ingat ya, bisa kalian manage. Oke? Nah, nomor 7 itu adalah jangan terlalu fanatik sama teknologi. Kenapa? Karena saya lihat ada beberapa, ngobrol juga sama beberapa teman, ada yang terlalu fanatik dengan teknologi. Contoh ketika dia udah jago banget di Ruby, dan tiba-tiba perusahaan itu mau menjelajahi Golang, dia nih menolak nih, karena dia terlalu fanatik ya. Akhirnya ujung-ujungnya kena layoff karena dia nggak bisa belajar Golang. Dan permintaan Ruby di Indonesia makin turun ya, ketika dia keluar juga agak susah untuk nyari kerjaan lain gitu ya. Karena ya emang marketnya di Ruby itu dikit gitu. Kecuali kalian di Jepang itu beda lagi, beda cerita ya. Oke, nah terus kita akan ngomong yang nomor 8, yaitu kalian juga belajar ya. Misalnya kalian kerja di agensi atau kerja di konsultan, kalian harus tahu ini dia dapat duit dari mana gitu. Jadi kalian bisa tahu posisi kalian tuh penting atau enggak, kalian sumber yang dapetin duit atau enggak. Terus yang ke-9 adalah posisikan dirimu sebagai business owner. Kenapa? Karena kalau business owner ini kalian akan bisa ngeliat nih, kira-kira posisi saya di mana nih ya. Maksudnya posisi saya, misalnya dalam bisnis itu ERP itu penting. Oke, kalian tahu ERP itu penting karena semuanya dicatat dalam satu template, dan orang-orang bisnis tuh nggak suka dia pindah-pindah tempat lain ya. Maksudnya pindah-pindah tempat lain tuh, misalnya ada 4 aplikasi gitu kan, dia harus ngelihat dashboard di aplikasi A, ngelihat dashboard itu ngelihat pembuatan di aplikasi B, ngelihat distribusi di aplikasi C. Nah itu dia nggak suka, dia maunya satu tempat aja. Itu penting gitu. Jadi itu core-nya, intinya core-nya yang bikin bisnis jalan. Jadi kalian harus tahu bisnis ini jalan karena apa. Kalau kalian ada di posisi owner, kalian tahu nih, kalau yang lainnya mati, ini nggak boleh mati karena ini sumber pendapatan dari situ. Nah, kalau kalian udah tahu, usahakan kalian belajar untuk dapetin itu. Adalah kalian harus lihat perkembangan market ya. Maksudnya jangan kalian cuma belajar PHP aja. Kalian nggak lihat kira-kira yang dibutuhin teknologi itu apa, banyak butuh apa, gaji yang tinggi itu teknologi mana, apakah DevOps kah, apakah mobile developer kah, atau apa. Jadi kalian tahu nih kemana kira-kira ke depannya itu marketnya. Terima kasih.